تشاء بالرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين في الدارين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah rahmah hidayah serta inayah riayah taufik dan anugerahnya ibadah kita sampai saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita kembali berkumpul di tempat ini melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita mengisi waktu, menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat jemaah sekalian rahimakumullah, sambungan yang telah lewat adalah berkata musannif yang kedua, as-sani yang kedua daripada pembatal sembahyang. Semalam yang pertama pembatal sembahyang adalah al-qalam, berbicara. Sudah rincian-rincian yang kayak apa berbicara dan membatalkan. Kemudian yang kedua masuk kepada al-fi'lul kazim. Ini makanya terkadang kita sembahyang kurang perhatian, entah kada tahu atau sengaja atau dalam keadaan lupa. Kenapa? Kita terkadang bergerak sekehendaknya bergerak di dalam sembahyang, gerak dan selain daripada gerak sembahyang. Amun kekanakan ala kulihal, ini ada tahu bergerak ke situ sini. Amun orang tua bergerak ke situ kamari, umpamanya bergerak ke sini, bergerak ke situ umpamanya. Gerak di luar daripada gerak sembahyang. Bila definisinya fi'lul kasir, perbuatan yang banyak, maka batal sembahyang. Walaupun ibadah ikut nyamuk bergerak, batal punya. Bila perbuatannya banyak, maka batal sembahyang. Nah sekarang nang kayak apa perbuatan banyak, kategori banyak pun kayak apa? Tentunya ada batasan. Kadang kau pandangan kita aja ini banyak jagoannya aja. Ada hitungannya, ada hitungannya. Fi'lul kasir, perbuatan yang banyak itu adalah wa huwa salasu harakatin, 3 kali bergerak. Walau sahwan, walaupun dia bergeraknya dalam keadaan lupa. Bisyarti an takuna mutawaliyatan, dengan syarat keadaan bergeraknya itu berturut-turut. Selama gerak itu bukan gerak sembahyang, lain kayak takbir kan Allahu Akbar itu gerak sembahyang. Gerak sembahyang. Nang kali ini sambil gerak sembahyang sambil bergerak Allahu Akbar aja. Sambil bergerak. Nah bila ini gerak di luar sembahyang ada batasan. Batasan bergerak nang
bisa membatalkan. Yang bisa membatalkan adalah kategorinya perbuatan banyak itu dalam kurung salasu harakatin mutawaliyatin, 3 kali bergerak berturut-turut. Maksud berturut-turut tuh kayak bahasa kita nyatu. Bahasa Arabnya itu berturut-turut tuh ada kelebihan berulang-ulang, berturut-turut, berulang-ulang, kadada penghalang antara satu gerak dengan gerak yang kedua dan gerak yang ketiga. Bahasa kita manitir, digitir dia kalau bergerak, itu batal. Bihaisu tunsabul harakatus saniyah ila harakatil ula. Kategori berturut-turut itu disandarkan gerak yang kedua kepada gerak yang pertama, wal harakatus salisah, dan gerak yang ketiga ila saniyah kepada gerak yang kedua, wa takunu ghairu mutawaliyatin bi sulatun sabu, jadilah ia bukan berturut-turut sekira-kira kada disandarkan, wa yakunu zalika bil urfi, jadilah yang demikian itu dengan pandangan sebuah adat, wa qaddarahu ba'duhu, dan mentakdirkan oleh sebagian para ulama dengan bahwasanya memisah ayat sila bainahum bikadri surati qul huwallahu ahad atau bikadri baqiyatis shalihah, atau dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kan ada gerak 1, ada gerak 2, ada gerak 3. 6 batal tuh manitir 3 kali. Nah sekarang nang kada batal tuh nang kayak apa nang 3 kali ini? Kada berturut-turut. Seapa dikatakan gerak itu kada berturut-turut kalau antara gerak 2 dengan gerak 1 dihalat dengan diamnya itu dengan kadar membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antara gerak 3 dengan gerak 2 dihalatnya dengan kalimat apa? Kadar membaca qul huwallahu ahad. Siapa membaca qul huwallahu ahad itu? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, apa kadar membaca qul huwallahu ahad? Saitu halatnya Nabila inya kawa memisah antara gerak kedua dengan gerak ketiga dengan kadar waktunya sempat membaca qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu ahad dibaca lah, mengambil kadar waktu membacanya itu siapa lawasnya? 1. Atau dengan kadar dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2. Ada juga kadarnya itu bil urfi, dengan kebiasaan adat. Arti kebiasaan adat itu adat kita kayak apa, gerak 1 dengan gerak 2 asal lawas kada. Masa setempat-tempatnya bergerak pulang. Nah ketika ada lawas tuh dihitung berturut-turut, artinya bersandar tuh. Arti bersandar tuh mutawaliyatan, berturut-turut. Ulun berdoakan umpamanya ulun menjadi imam dinang botol maju Allah maju. Nah hati-hati di sini majunya. Nah umpamanya ulun di sini imam batal mengganti 1, 2, 3 batal itu. Batal di tengah ini, batal nih. Biar pada dibujurakan tak batal dah. Kenapa? Karena 1 langkah, karena bukan gerak sembahyang udah di luar. Jadi 1, 2, 3, 4. Bila kayak itu tuh batal udah mengganti itu. Walaupun kelupaan mengganti. Jadi kayak apa yang mengganti? 1, 2. Badannya lagi dulu. Siapa ranainya? Dengan kadar baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jangan dibaca qul huwallahu ahadnya. Bergerak 2 kali, 1, 2 qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu salah badannya. Artinya kadarnya itu, kadar siapa membaca qul huwallahu ahad itu siapa kadar lawasnya? Atau di dalam hati yang baca atahuan 1, 2,
kan dihitung lagi sambungan ini putus deh bila bergerak ke sini, putus hitungan 2 ini nih, jadi hitungan 1 ya. Jadi bergerak di sini pulang 2 aja. Nah jadi kalau hendak ambil amannya cukup mengganti imam 1, 2 bagaimana lagi, maka ditekan muka aja, kaina bahasa dulu, bagaimana dulu sah bagaimananya dengan kadar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah dia pulang 1, 2, jadi itu kali gerak ya. Nang batal itu ya menitir 1, 2, 3, 4 sampai 3 aja sudah batal loh. Sampai 3 aja sudah batal. Nah tahu bergerak tangan, bergerak tangan itu nah di sini ada kaidah. Nah pertama masalah perbuatan yang banyak di dalam sembahyang jersidin al-khutwatu minar rijli tu'tabaru harakatan wahidah. Satu langkah kaki melangkah, satu langkah mencapil lain pulang tulisannya. Ini melangkah ini dari kaki, maka itu dipandang 1 kali gerak, disambat sekali bergerak. Fa'in nukilat ma'ahar rijil akhar, bila ingin dipindahnya besertanya kaki yang lain, patu tabaru harakata ini, maka dipandang 2 kali gerak. Iya tadi ulang langkah 1 batis kanan, maju ulang batis kiri, 2 gerak kanan sampai 2 gerak. Bila tambahinnya lagi sekali 3 gerak. Bila ini berturut-turut 3 kali gerak, batal sembahyang. Batal sembahyang. Ini mau jauh selangkah bagaimana lawas tapi kasih rangkang. Padahal langkah akhirnya ada apa? Akhirnya ada makruh di dalam sembahyang juga. Wajhabul yadi wa rujuha aw wad'uha wa rabbuha yu'tabaru harakatan wahidah idza kana muttasilan biduni tawaqqufin. Apabila memergikan satu tangan dan kembalinya atau meletakkan tangan dan mengangkatnya, itu dipandang satu kali gerak apabila ini berair dengan tanpa bertahan. Ini ulun bagian ini tak balik langsung sekali gerak ya. Kada begana lah di sini biduni tawakuf dengan tanpa begana. Nih bergerak pun tangannya kepala kan bawahnya bergerak tak langsung balik. Nah tuh sekali hitungannya sekali gerak aja. Nah kebanyakan kita kada kawan kayak itu, kita nak bergerak. Nah begaru maunya tak menikap sini begana begaru sekali 2 kali membulikakan langsung pas 3 kali. Bila hendak membulikakan begana dulu begana maunya biar tak begaru sekali 2 kali begana sah begananya dengan kadar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau wallahu hanya bergerak pulang. 2 kali gerak itu putus dah. Dihitung sekali itu. Jadi amun pian bergerak kayak ini umpamanya, tapi kada diandak kan, berandak tapak tangan ada apa kada dihitung sekalinya. Pak berandak tapak tangan bergerak kayak ini, biar kayak ini kan bergeraknya apa? Asal tapak tangan bertikap. Nah, sama orang hukum kayak orang sembahyang tasbih bergerak lo, bergerak lo apa? Asal tapak tangan ini bertikap. Makanya kada boleh sembahyang tasbih itu berangkat 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bila ini hendak bergerak, dia bertikap tapak tangannya bergerak menghap. Nah ini dia bergerak. Nah kira bapak ada 10 kali loh pak. Ini dihitung sekali. Tapi
bila capak tangan dari bertikap 1, 2. Nah 2 kali bergerak dah, 2 kali bergerak. Maka sudah menutin ini nih sekali dah. Jangan 1, 2. Bila dia langsung membulikakan, hitung 2-nya masih saja begana. Nah jadi bila tak bergerak 1, 2 begana tuh putus sudah 2 kali bergerak aja begana. Dulu dengan kadir subhanallah tadi, dengan kadir ta'ala tadi, bila sudah asal lawas hanya bulikakan tuh sekali gerak saja timbulnya putus dah. Tapi bila pian manitir 1, 2 mungkin ditigakan. Nah tuh batal tuh, hati-hati. Tangan sama hukum batis. Ini batis kanyamukan. Nah kanyamukan ini pamela. Ini kanyamukan sini aja. Nah kan tujuh banget ini bila yang orang musim nyamuk nah ya karena. Bila 3 kali bergerak ya, salah suharakatin mutawaliyatin batal sembahyang. Maka jangan bergerak, kan dia bergaru 1 ringgit nah bukakan deh. Jangan apalagi mau garu kayak ini sembahyang, nah itu batal deh. Bila hendak tikap tadi biar, nah ini di guru getal tikap tapak tangan kayak gini lagi bergaru. Nah itu caranya. Jadi hati-hati jangan sampai bergerak 3 kali. Artinya apa? Tangan memindah ke tempat geruan aja tuh, membulikakan asal berdaya aja tuh sekali dah. Kayaknya tak sekali dihitung dah. Hanya sekali. Berarti pian bergerak ketika itu bergeruknya tak sekali, boleh 2 kali. Hitungannya asal berdaya kada bergana. Berarti boleh bergerak 2 kali geruannya asal berdaya lah. Pokoknya tak bergeru bulikakan. Nah itu masih atau 1, 2, 3 deh. 3 batal tuh. Tapi bila hendak tadi kayak itu, bila hendak 2 kali bergeru, begana dulu dengan kadar Allah tadi. Jangan diraih anunya perbuatannya. Geraknya itu jangan diitisal, jangan diritakan awal gerak yang pertama. Cara memisahnya apa? Iya tadi dengan Allahu Ahad atau dengan cara baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terkadang kita kada ingat maka tetap batal kalau ingat walau sahwan walau kelupaan tetap batal. Tetapi ada gerak 2 kali atau sekali. Al-harakatul wahidah awil harakatani. Jersidin 1 kali gerak atau 2 kali gerak la tutilu shalah, kada akan membatalkan sembahyang. Wa in ta'ammadah, sekalipun sengaja, tapi 2 kali geraknya. Sekali gerak atau 2 kali gerak itu ada batal. Nah membatalkan itu 3 kali gerak berturut-turut. Kecuali ada pengecualian. 2 kali gerak atau 1 kali gerak bisa membatalkan sembahyang di dalam beberapa hal. Di dalam 3 hal. Yang pertama, walaupun sekali dia bergerak, tapi di tempat keadaan ini dia batal. Yang pertama, idza kanat bi qasdillahi, apabila bergeraknya dengan mengkasat bermain-main. Berkasat dengan bermain-main, menggerak akan memberantakan atau apa. Nah maka itu batal walaupun sekali bergeraknya. Yang kayak pemain-main, itu bermainan tuh pak, kemudiannya geraknya itu dianggapnya bermain-main aja. 1. Yang kedua, idza kanat fahishatan aw darbatan mufridatan, atau geraknya itu jahat atau 1 kali gerak pukulan tapi yang berkelipatan. Wah kenapa kawan higa sekali ya geraknya, tapi itu jahat. Kenapa kawan higa itu berkelipatan tuh batal. Yang ketiga, idza nawa ayyataharraka salasa harakatin fa bi mujarradi ayyasra'a bil harakatil ula
mestinya berniat 3 kali. Berniatnya 3 kali bergerak, padahal sekalinya bergerak tapi dengan niat 3 kali. Summa pami mujarradi ayyasra bil harakatil ula, maka dengan semata-mata dia masuk dengan gerak yang pertama sudah batal. Ulun yang maunya berniat 3 kali gerak, padahal sekalinya bergerak itu sudah batal. Kenapa? Didasari dengan niat tadi. Didasari dengan niat. Kenapa? Ini sudah berkeinginan hendak masuk di dalam sesuatu yang membatalkan sembahyang, tapi hanya sekali dah. Kada sampai 3 kali, kan sekali aja dah bergerak itu batal sudah. Kenapa? Karena ini melakukannya dalam sebuah niat. Dan niat berdahulu bergerak 3 kali. Nah itu batal. Walaupun sekali aja timbulnya menggawinya tetap batal. Habis. Jadi 3 keadaan tuh, biar geraknya sekali ya, biar geraknya 2 kali ya. Memang secara umum gerak 3 kali berturut-turut hanya batal, tapi 1, 2 bisa membatalkan apabila di dalam 3 keadaan tersebut. Nah, itu pengecualian kalau bilang 1 kali, 2 kali gerak kada batal kecuali di dalam 3 keadaan tadi. Nah, kemudian berbalikannya, perbuatan yang banyak, bergerak yang banyak, minimal bergerak yang banyak itu 3 kali, bergerak banyak mutawaliyatan berturut-turut bisa ada batal. Al-harakatul kasiratul mutawaliyah, gerak yang banyak yang berturut-turut 3 kali bergerak, 4 kali, 5 kali berturut-turut tubtilu shalah, itu membatalkan sembahyang. Itu hukum asal sudah. Jadi hukum asal 3 kali bergerak berturut-turut batal, kecuali fi arba'i halatin fala tubtilu shalah, kecuali pada 4 keadaan maka kalian batal sembahyang. Nah gerak yang banyak nih, 3 kali berturut-turut atau 4 kali atau 5 kali batal bacaan. Karena jelas itu banyak, tapi bisa ada batal yang 4 kali nih, bisa 5 kali ini ada batal, bisa 6 kali ini ada batal. Kalau di dalam ini 4 keadaan. 1. Ijabanatil harakatu bil a'da'il khafifah wa hiya majmu'atun fi qawli ba'di. Apabila adalah gerak itu dengan anggota yang ringan, ia itu terhimpun. Apa umpamanya gerak ringan? Pasyafatun, lidah bergerak, mungkin bergerak ini muntung nih. 1. Wal uzunu, talinya bergerak. Nah ini orang ada biasanya talinya bergerak. Nah itu udah batal. Wal lisanu, lidah tadi ilat bergerak, gara-gara punya ilat. Harus sembahyang mau kesulitan pakai ilat yang nguling-nguling kan bergerak tuh anggota tubuh juga, tapi itu kada masuk di dalam gerak yang membatalkan sembahyang. Wa zakarun, zakar itu apa? Senjata. Haratan sembahyang jaga. Begitu enggak ya. Bergeraknya apa? 4 kali bergerak. Batalkah? Kada batal. Ini anggota tubuh juga ini. Anggota tubuh. Mau lah terjadi, mau biar orang tak minum obat kuat. Tak minum obat kuat. Haratan sembahyang jaga dah. Ombaknya kawan ini. Batal lah, cuma pintu ini jaga pulang, batal sembahyang ada batal. Atau orang hanya kawin ini latinanya masih api banget tuh. Nah, harapan sembahyang mau belajar kayak itu mau, dia ada dalam kitab ini berarti ada tuh mau tuh. Ini mau terjadi, hanya kawin, hanya mandi dah, sembahyang subuh tuh naik dah. Itu turun naik pulang kayak berzikir intinya. Batalkah sembahyang? Ada batal. Sekalipun banyak, sekalipun berturut-turut, dengan tanpa ujur sekalipun, tapi batal.
mun wilayahnya muka nambah garap nih telinga mata kijip-kijip gitu apa iya bang lagi montong lidah atau senjata dari bergerak seapapun geraknya itu adalah membatalkan sembahyang. Itu aja mau yang lain bang kisah benda-benda itu aja bergerak membatalkan. Bisa mau ya nyakawan nanti kisah kami mau berbuat deh harapan sembahyang aja ini kan apa ini ya harapan sembahyang caget akhirnya lintuk caget batang ada batang biar mencobai minum berbuat 3 hari kenapa itu hari yang sehat batal ke sembahyang ada batang. Kenapa menyebut itu? Ini menyambut harapan sembahyang aja ya. Biar, nah, kenapa kan membatalkan sembahyang? Ada membatalkan. Misal 3 hari ini wahar banget. Kenapa? Karena itu masuk anggota tubuh bang. Masuk anggota tubuh. Ada apa bergerak? Yang kedua, idza kanat bil ghairi ikhtiyarihi kasyiddati baradin. Nah, boleh bergerak banyak di dalam sembahyang. Kada batal, tapi bi ghairi ikhtiyari, tanpa keinginan ikhtiarnya. Tanpa dikehendakinya, tanpa tanpa daripada kehendaknya deh. Seperti apa? Keinginan. Nah, menggigil. Bergerak kalau tiba menggigil. Ada juga orang terkadang bergerak kepala aja ada Allah ada nah unggur tarus tarus tuh orangnya sembahyang kayak bergerak itu kenapa? Karena itu bigiyari ikhtiyarihi tanpa dikehendakinya kadang kita sembahyang waktunya menggariku ya Allah bila ini kemahiran sudah itu tanpa dikehendakinya bergerak seorang nah itu kalau apa walaupun berapa kali bergerak asal catatannya bil ghairi ikhtiyari tanpa dikehendaki bahasa kita gerak apa itu gerak refleks gerak refleks kalau dikehendaki itu yang ketiga idza kana mubtalan bi darbin wa lam yaqdir 'ala sabri 'anil haqqi. Apabila adalah seseorang itu dibalaakan dengan gatalan dan kada sanggup, kada sabar, kada mampu atas bersabar dan bergeru, kada kawan menggeru. Tapi ingat kalimatnya mubtalan bijarbin diuji dibalakan dengan gatalan lain kayak mukan lain lah itu gatalan awak kada kawa ada di garu jangan apa alasannya awak di gatalan amun kita awak kada gatalan tapi gatalnya hanya mendatang sedikit-sedikit aja nah itu akan dihitung kayaknya bila 3 hari bergerak gatal tapi bila orang dasar awak gatalan dan inya kada mampu bersabar menahan daripada bergaru ada kawa ditahan ini mana di garu nah itu orang kada batal bergerak dengan gerak bergeru tadi walaupun banyak tapi ingat lain ikut nyamuk ini gatalan dasar dia gatalan awaknya. Yang keempat idza kana fi salati syiddatil khauf apabila adalah ia di dalam sembahyang bersunatan takut. Orang ketika dalam peperangan itu malamnya syiddatul khauf atau orang dalam keadaan dikapung rampung itu syiddatul khauf. Nah, syiddatul khauf. Bila ia dalam keadaan takut tuh ya, bila orang menzalim nih dalam kita dalam posisi dalam keadaan takutan kita boleh berdusta. Walaupun dusta itu kan dalam Islam itu termasuk minal
dosa besar. Jangankan itu, sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf boleh bergerak-gerak. Boleh bergerak banyak. Tadi kita utama cuma ini mau bergerak namanya, itu boleh kedua. Tapi ingat syiddatul khauf. Syiddatul khauf ini terjadi bisa dalam peperangan atau umpamanya dikapung oleh orang yang zalim, maka boleh sembahyangnya bergerak-gerak. Bahkan dalam hukum fikih, orang yang dalam keadaan dikampung orang zalim boleh berdusta. Mana mendustainya kayak apa menipu nih, itu boleh kalau berdosa. Contoh, maling masuk ke rumah kita, dia maling, mana harta ikan, mana mandak, kita boleh berdusta, mendustakan, kita boleh. Ada berdosa. Barangnya orang mendahkan namanya ada bujur, dia mendahkan itu dosa apa? Karena dosa. Kita mempertahankan harta kita walaupun dengan cara berdusta. Kenapa? Orang zalim menahan kita. Boleh berdusta. Atau kedua, orang yang dizalim masuk ke rumah kita, kita boleh mendustakan bahwa yang ada di rumah. Contoh, orang berkelahi, buka orang yang dizalim nih. Padahal ini dizalim nih. Ada dia salah dikalihi, bukanya masuk ke rumah kita, dikapung orang zalim tadi. Adakah si A masuk ke dalam rumah? Namanya boleh kita mendustakan. Kenapa? Bila kita memadahkan, jangan dibunuhnya ini yang dikapung ini. Nah, kita bila berdusta berarti menyelamatkan tidak? Menyelamatkan nyawa orang yang dizalim daripada orang yang zalim tadi. Asal catatannya orang itu dizalim. Amun maling masuk ke rumah kita, itu lain kisah. Perampok nih buka polisi, buka rumah kita mendustakan, itu dusta dengan dosanya. Satu, kita mendustakan orang yang zalim bahwa ada dalam rumah kita. Yang kedua, kita berserikat. Bahasa polisi itu apa? Sekongkol. Apa namanya? Sekongkol. Sekongkol. Nah, dosa tuh ada boleh. Wajib kita membedakan. Jadi posisi tetap, tapi terkadang dusta tadi dalam posisinya boleh orang berdusta, bahkan dimuliakan dalam kategori menyelamatkan. Bahkan dalam kategori dusta, orang membedakan dua lagi bini, boleh lah, boleh dengan cara berdusta, mengabarkan masa itu kayak gini-gini, mengabarkan masa itu kayak gini-gini, itu boleh. Asal dengan catatan tujuannya untuk mempersatukan. Ini ada juga untuk memajah sesekali, ada juga. Ini orang di bawah baru ke bini, nyoba pandai ke sini, saya ikut ke sini, pandainya kayak ini, saya ikut ke sini. Ini yang sudah berkelahi, berbakat ke lakinya, Ada juga orang yang membaikkan dua bini, sekalian apa ini sekitar juga bisa inya nama masuk pemilihnya tadi, inya nama ininya itu banyak tuh. Bahkan kalau sampai ada dalam artian tuh anggaplah kayak tuan guru lah orangnya dua bini bahwa ada teman bini ini orang berilmu deh, kata niatnya ini sedih berbaikan laki diunjuki ya benar. Nah, tuan guru kayak tuan guru deh. Minum seminggu udah minum banyak itu tak dimana kita kawin ini oleh tuan guru tadi itu kan membaikkan kan saya tuan guru yang hendak pemilihan deh akan membaikkan nyarnya kan membaikkan. Jadi hati-hati jadi tidak ada di sholat di syiddatil khauf. Bila ingin di dalam sembahyang bersematan khauf, boleh bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut kada batal. Habis. Kemudian as-sadisu al-aqlu. Maka pembatal sembahyang yang ketiga adalah makan. Wa fihi tafsirun. Pada ini ada sebuah rincian ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri dan bagi diri sampai mudah-mudahan
tadi dijelaskan Ustaz untuk mengganti imam pada saat batal, mungkin pada saat berdiri yang dicontohkan Ustaz. Nah, mungkin kayak apa kalau misalnya posisi imam batal pada saat duduk di antara dua sujud, kayak apa hitungan apa sih makmumnya Selain dari berdiri itulah ya berdiri kan posisi dua kayak pemenggantinya itu kan. penggantinya hitungannya itu kayak apa tiga tadi berdiri itu hitung satu kan kayak apa. Jadi kalau mengganti imam, kalau imamnya batal dalam posisi kebanyakan kan imam batal dan berdiri terus. Padahal mungkin saja ketika sujud batal terangkut yang tidak bisa imam atau dalam keadaan berduduk. Artinya batalnya imam bukan dalam keadaan berdiri. Kayak apa menggantinya? Ketika rukuk beda dan ketika rukuk ya kalau ketika sujud bakal ikut waktu sujud kan mengganti. Waktu duduk bakal ikut duduknya kalau kamu kan ada cara menggantinya. Imam boga harus adalah nah mengganti itu otomatis berbetulan dengan imam. Ada mungkin mengganti di sini ya, mungkin di sini tak halang juga masih pakai nang buat nih aja nak kawana nih yang 4 buat ini aja nak kawan ganti lah. Di sini ada kawan juga ada jamik apa jangan artinya 2 ini aja artinya nang 2 ini berarti nang siap mengganti imam ketika imam batal dalam keadaan duduk atau sujud, maka cara menggantinya adalah cukup badannya aja dulu di tempat, tapi caranya nyaringi takbiratul intiqal. Kalau mau nyaratkan duduk untuk bersujud loh, imam batal, berarti jangan sujud dulu yang kedua lah, nyaringi apa jangan batal nih, Anda mengganti Allahu Akbar. Di sini mati dah, oh ini yang mengganti nih. Nah, imbah itu apa? Bangkit pulang Allahu Akbar. Artinya berdiri kalau berdiri imbah sujud kedua nih, berdiri ke atas. Atau punya tahiyat awal, berduduk lagi dulu, jangan bakal muka pada yang lain. Bila sudah berdiri hanya bakal muka. Jadi cirinya apa? Cukup nyaringi takbir intiqal sebagai bentuk aku ini mengganti dulu. Walaupun sejajar masih posisi makmum, ada dengan imam yang mengganti. Nah, memajuakan antara kesejajaran makmum dengan imam, saya kira kalau sejajar lagi. Kenapa? Waktu berdiri bangkit dari sujud kedua, berdiri kalau hanya maju. Nah, caranya bila ini batalnya dalam sujud atau duduk antara 2 sujud. Jadi bakal mukanya itu ketika sudah berdiri. Nah, ketika sudah berdiri, biar sedikit bakal mukanya. Tapi kita kalau sedikit bakal muka, kayaknya apa? Sap pulang tak terbuka, kada ada menutupinya. Jadi otomatis harus kasih ini, tapi caranya aja. Caranya jangan langsung mengalunyur ke muka. Bila mengalunyur ke muka, betal, sekong, dan betal. Ganti ulang sekong, maju betal ulang sekongnya. Ujung-ujungnya habis betalan. Kada bisa mengganti tadi. Artinya tinggal dikitan dulu 2 langkah satu. Kayaknya gerakan satu tempat, maju pulang 2 langkah sampai di daerah sini. Sampai aja. Bila hendak lakas genali langkahnya. Genali langkahnya lakas lo. Ada bapak tetap dihitung sekali aja melangkah menggenal. Ada lagi. Sambung dengan beliau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim melengkapi. Tapi yang beliau ini menjadi badal tadi, menjadi ganti tadi, itu otomatis melakukan gerakan duluan kan, dalam arti kata contoh. Iya. Iya, benar. Jadi gerakannya berdahulu. Sujud Tapi walaupun posisinya sejajar, dengan tapi gerakannya lebih dulu daripada yang lain. Hanya tanda mengganti. Hanya bedanya apa? Posisinya aja masih sejajar. Tapi ucapan perbuatannya sudah terdahulu. Itu berlaku juga pada saat sujud terakhir. Berlaku. Iya. Artinya tidak melakukan perpindahan. Ada usaha perpindahan. Perbuatannya Suara dan perbuatan. terdahulu daripada makmum yang lain walaupun posisi dalam keadaan sejajar. Ada lagi?
ada darah mengalir dalam tubuhnya. Bila binatang nang kadada darah mengalir dalam tubuhnya masuk ke banyu, selama banyu itu kada berubah, maka itu akan berpengaruh. Samur, nyamuk, lalat itu ke banyu. Kemudian bila ke awak artinya tak bawa nyamuk mati, tak bawa samur mati, maka tak bawa bangkai hukumnya. Nah, yang kedua ada najis nyaranya darah. Sebenarnya nyamuk itu ada berdarah. Ini cari aja nyamuk bah. Nang darah itu datang di mana? Darah kita yang di hidupnya. Darah kita. Darah ini dimaafkan di awak, kabaju dimaafkan bila sedikit. Tapi kada dimaafkan di banyu. Beda dengan bangkai tadi. Ini bila ke banyu untuk setitik aja darah, tak campur ke banyu, maka banyu itu jadi bukan najis. Tapi bila nya ke banyu setitik aja, asal sedikit, itu dimaafkan. Tapi kada menghilangkan najis, tetap najis hukumnya. Tapi hanya dimaafkan. Dimaafkannya apa? Karena sedikit. Jadi darah nyamuk tadi kita terpikir nyamuk lah, cek. Ada kalau darahnya itu sedikit aja. Itu darah nyamuk, bukan darah nyamuk sebenarnya, darah kita. Ada darah nyamuk, nyamuk ada berdarah. Termasuk binatang yang kadada mengalir darah dalam tubuhnya, yaitu nyamuk. Nah, artinya darahnya itu kan biasanya nyamuk ini kebanyakan. Nah, bahiranya apa? Ya darah. Itu sedikit aja nggak apa-apa. Baju kita berdarah ada, asal sedikit itu ada apa-apa. Sekarang ukuran sedikitnya itu apa? Ukuran sedikit banyaknya itu menurut adat pandangan kebiasaan kita. Bila pandangan kita mau banyak tinggi darah yang baju ini itu banyak tuh berarti. Gue sedikit aja ini cara apa aja, tahu berarti sedikit tuh. Ada batal juga sembahyang. Hanya apa? Boleh jadi gue sembahyang baju itu. Ada hukum najis tuh, walaupun tetap darah itu najis. Darah itu najis karena sedikit, kalimatnya dimaafkan. Dimaafkan tetap sah sembahyangnya memakai baju yang ada darahnya atau darah yang menempel di awal kita ada kaos nyamuk tadi, asal sedikit itu dimaafkan. Asal sedikit katanya lah dimaafkan. Ada lagi. Lanjut. Ini tadi di saat tadi kan kosong berdiri. Lantas yang ngisi cap kosong itu berturut-turut dari sebelah atau yang dari belakang? Itu tak salah aja namanya hendak sebenarnya. Nah, nama aku pisah nang kosong nih. Nang mana nang nyaman nang beda hulu kan ini ada beda hulu. Bila sikung mau madang situ aja. Bila sikung madang situ aja pas kada kopi. Sama pada hadang. Aku sudah situ aja kan saya kopi dia. Bagi sikung sudah lah. Ini bisa aja dengan kopi sudah aja sampai habis ya bawa depan. Artinya baik nang di kiri baik di kanan siapa nang beda hulu kopi. Kenapa itu tugas makmum nang diga menutupi baik nang di kanan atau nang di kiri. Jadi besasar tuh, sasar hati-hati juga besasar tadi. Salah-salah seorang membatal. Hati-hati bisa sasar. Dia sampai 3 kali bergerak tadi, betal tadi. Ada lagi. Apabila kita anggap jadi makmum, ada orang yang dulu nih, yang ini kita datang jadi makmum. Orang juga lah, itu yang berapa lah. Nah, kayak apa caranya pengaruhnya supaya kita tuh ada salah umpat atau akan menapak pada dulu kah? Ada pengaruh juga kalau dulu jangan yang menapak itu kayak karena mujur. Oh, 4 orang imam dari kita tadi deh. Ya. Walaupun dalam hukum fikih memang ada kalimat sunat menggabung nih menjampai berizin kemudian diumpat, tetapi kalau masuk di dalam syarat sah berjamaah, imam walaupun kada tahu makmumnya di belakang siapa makmum di belakang sah mengumpati. Ada sebetulnya bukan ini deh bapak. Nah ada itu kan bapak dia kalau umpat sembilan maghrib ada yang bapak dia loh, ada yang menggabungnya juga artinya kan bapak dia juga mungkin bila umpat selesai dah. Lain kayak untuk taksi kita keluar bapaknya. Artinya berjamaah memang dari berpikir ada mengatakan tegur. gabung, arti gabung itu
japai di bahunya, memberitahukan bahwa aku umpat di belakang. Sekarang kalau kita bicara syarat sah berjamaah, akan sah orang itu dikatakan berjamaah, cukup berniat jadi makmum, walaupun imam nggak berniat jadi imam, ini jadi makmum berniat, dapatnya pahala jamaah, imam bang dan dapat pahala jamaah. Jadi nampak ada syarat berbeda sebenarnya, ada syarat berbeda oleh imam. Nah, nanti bolehnya kalau misalnya japai busunya di japai ini, kalau kita japai orang bisu berkurang, apa sih bawa orang bisu? Atau orangnya pengajutan? Ada kalau di japai, hajut langsung orangnya habis. Hanya terkadang menjapai itu bisa mengganggu sembahyang orang. Terganggu kita orang sembahyang dia nama japai kita aja mengganggu. Terganggu orang sebenarnya siapa yang japai aku belakangnya? Lalu kepikiran orang siapa ini dia? Padahal empati dia berdiri di belakang. Orang sembahyang enggak, tapi mengganggu empati dia di belakang dia. Asalnya sembahyang sunat aja, empati aja. Hanya apa? Tetap dia walaupunnya kan begitu apa dari pada jadi imam dia biar aja. Ada yang jadi imam, ada bapak juga. Kita sempati di belakang geraknya. Kita berniat jadi makmum, walaupun yang ada berniat jadi imam, tetap kita dapat pahala berjamaah. Apalagi kan bapak pada ada bapak dah empat tetap dapat pahala berjamaah. Nah, ini tergantung kita. Memang ada dalam sebagian fikih padahnya itu ya namanya japai bahu, dan kita lihat ya mengganggu orang ke sembahyang adalah. Nah itu hanya bagusnya apa kalau mama artinya dalam artian menelaah dari syarat sah berjamaah ya itu tadi berarti apa ada urusan itu kemudian sah aja ya berjamaahnya